Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai makna dan karakteristik hukum. Pengertian hukum? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian hukum menurut para ahli? Banyak sekali pendapat mengenai hukum oleh para ahli sesuai dengan sudut pandangan masing-masing ahli, sehingga mengenai pengertian hukum sampai saat ini belum ada kesepakatan bersama. Berikut pengertian hukum menurut para ahli. Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. Menurut Leon Duguid, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Menurut Ernst Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan untuk mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Menurut E.M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Menurut Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat atau negara. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Ciri-ciri hukum? Ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tegas. 5. Berisi perintah dan atau larangan. Dan 6. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Kaidah hukum, ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Berisi tentang perintah. Kaidah hukum yang berisi perintah atau hibots adalah berisi perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu yang harus ditaati, seperti ketentuan wajib pajak. 2. Berisi larangan, ketentuan yang menghendaki bahwa suatu perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, contohnya adalah dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Berisi perkenan, ketentuan yang tidak mengandung larangan dan perintah melainkan sebuah pilihan boleh atau tidaknya digunakan, namun jika digunakan akan mengikat bagi penggunanya. Contohnya perjanjian pernikahan, perjanjian utang piutang, dan perjanjian yang lain. Sifat hukum, berikut ini adalah sifat dari hukum. 1. Bersifat mengatur. Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat. 2. Bersifat memaksa. Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. 3. Bersifat melindungi. Hukum dikatakan memiliki sifat melindungi karena hukum dibentuk untuk melindungi hak tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Tujuan hukum? Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.
Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan. Fungsi hukum. Adapun fungsi dari hukum adalah sebagai berikut. 1. Sebagai perlindungan, hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. 2. Fungsi keadilan, hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia. 3. Dalam pembangunan, hukum dipergunakan sebagai acuan tujuan negara. Sedangkan fungsi dari hukum secara umum adalah 1. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. 2. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat. 3. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin. 4. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial atau penggerak pembangunan. 5. Hukum sebagai alat kritik atau sebagai fungsi kritis. 6. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian. Penggolongan hukum. Hukum ialah merupakan aturan-aturan yang diterapkan pada sebuah wilayah dan harus ditaati oleh semua elemen masyarakat. Hukum digolongkan menjadi beberapa golongan, di antaranya ialah sebagai berikut. Hukum berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 1. Hukum undang-undang. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. 5. Hukum ilmu. Hukum berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang ialah merupakan wetereh, atau dapat juga diartikan sebagai jenis hukum yang dimana terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan atau yang biasa disebut juga sebagai hewan tn adatreh, merupakan jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan atau kebiasaan adat. 3. Hukum traktat ialah merupakan traktat tereh, yang artinya adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat. 4. Hukum jurisprudensi atau yang biasa disebut juga sebagai jurisprudensi reh, ialah merupakan jenis hukum yang dimana muncul karena adanya keputusan hakim, yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberikan putusan dalam pengadilan. 5. Hukum ilmu ialah merupakan jenis hukum yang dimana pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Hukum berdasarkan bentuknya, yaitu 1. Hukum tertulis ialah merupakan hukum yang dimana telah dicantumkan pada berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. 2. Hukum tidak tertulis ialah merupakan hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan juga dipatuhi. Akan tetapi hukum tersebut tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Hukum berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Hukum yang memaksa, adalah merupakan jenis hukum yang dimana dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. 2. Hukum yang mengatur, adalah merupakan jenis hukum yang dimana dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu 1. Hukum nasional, merupakan jenis hukum yang dimana berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Hukum nasional tersebut haruslah dilaksanakan oleh warga negara tersebut. 2. Hukum internasional, merupakan jenis hukum yang dimana berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara yang ada di dalam hubungan internasional. 3. Hukum asing, merupakan jenis hukum yang dimana berlaku di dalam wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu 1. Hukum positif atau ius constitutum ialah merupakan jenis hukum yang dimana berlaku untuk sekarang dan juga hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. 2. Hukum negatif atau ius constituendum ialah merupakan jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. 3. Hukum alam atau ius naturale ialah merupakan jenis hukum yang dimana berlaku kapan saja dan di mana saja dari dulu hingga sekarang. Hukum berdasarkan wujudnya, yaitu 1. Hukum objektif, merupakan jenis hukum yang dimana mengatur segala hal mengenai hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. 2. Hukum subjektif, merupakan jenis hukum yang dimana muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih.
Hukum berdasarkan isi masalah yang diaturnya, yaitu 1. Hukum publik merupakan hukum di mana mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. 2. Hukum privat merupakan hukum di mana mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu 1. Hukum material merupakan jenis hukum yang di mana mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. 2. Hukum formal merupakan jenis hukum yang di mana mengatur mengenai bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material yang ada. Menurut pribadi yang diaturnya, yaitu 1. Hukum satu golongan. Hukum ini hanya mengatur dan berlaku bagi golongan tertentu. 2. Hukum semua golongan. Hukum ini mengatur dan berlaku bagi semua golongan. 3. Hukum antar golongan. Hukum ini mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda.